Kita akan lanjutkan diskusi mengenai tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, atau disingkat dengan KCHM, ya, KCHM. Nah, bagaimana konsepnya? Ini akan kita diskusikan beberapa menit ke depan ya, terkait dengan materi ini. Tadi juga sudah disampaikan ya beberapa hal terkait dengan konsep tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Mulai dari kasus-kasus dan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat ya. Intinya gini teman-teman, bahwa Muhammadiyah ini kan organisasi Islam ya, yang mana landasannya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apa saja sunnah-sunnahnya ya, semua sunnah Nabi itu dijadikan sebagai landasan dalam beramal oleh Muhammadiyah kan gitu. Kalau misalnya dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, apakah itu penetapan awal puasa, penetapan hari Lebaran, ya, ada juga mengenai eh, apa namanya acara puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya, ya itu ya tentu pada dasarnya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Intinya amalia-amalia yang bersifat mahdoh ya, atau amal-amal yang bersifat mahdoh. Karena di dalam Muhammadiyah itu beramal itu harus didasari kepada dasar sumber Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tentunya dari organisasi-organisasi lain juga, mereka juga menggunakan sumber Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada beberapa perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting kita cermati, kita sikapi secara bijak. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu justru akan terjadi suatu perpecahan misalnya, atau pertikaian. Maka jadikanlah perbedaan-perbedaan itu ya menjadi sebuah opsi gitu ya dalam menjalankan syariat Islam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Bagaimana sejarah perumusan ya MKCHM ini? Tentunya disahkan pada Muktamar yang ke-39 tahun 1968 di Yogyakarta. Berarti tahun 60-an ya. Kemudian kedudukan MKCHM ini ya sebagai hasil tajdid di bidang ideologi ya, dan disempurnakan pada sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Pada periode Kiai Haji Fakih Usman dan Kiai Haji Ayer Fakhruddin. Jadi tentunya setiap yang hidup ya pasti memiliki cita-cita ya. Nah, oleh karena itu sesuatu yang hidup harus memiliki sebuah cita-cita, maka dengan cita-cita itulah orang akan menjadi lebih hidup, semangatnya akan lebih hidup gitu ya. Ya, dengan cita-cita kita juga bisa memiliki sebuah ambisi gitu ya, sebuah keinginan untuk menjalani kehidupan gitu. Makanya orang yang hidup tanpa memiliki cita-cita itu sama saja dia tidak hidup sebenarnya ya, karena tidak memiliki semangat atau ambisi dalam perjuangannya. Ambisi ini juga pada dasarnya sangat dibutuhkan ya dalam sebuah perjuangan, sehingga perjuangan itu bisa berjalan dengan baik. Cita-cita tanpa sebuah keyakinan adalah sebuah mimpi belaka. Maka seseorang yang bercita-cita tentunya harus memiliki keyakinan, sehingga dengan keyakinan itulah cita-citanya bisa terwujud dengan baik. Cita-cita harus diiringi dengan keyakinan
akan memberikan semangat dalam mengejar cita-cita itu. Jadi keyakinan akan cita-cita dapat memberikan semangat dalam mencapai cita-cita. Yakin dan percaya bahwa ya sesuatu itu bisa diwujudkan. Ada 4 macam teks cita-cita Muhammadiyah. Yang pertama tentunya ya macam teks yang pertama ya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Para warga Muhammadiyah harus bersih dari penyakit bid'ah, khurafat dan tahayul. Ya, atau TBC ya. TBC bid'ah, khurafat dan tahayul. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu tadi. Jadi menghindarkan ya dari sifat-sifat atau amalia-amalia yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti misalnya praktek bid'ah di dalam amalia, dalam amal perbuatan, dalam ibadah, bid'ah, rafat dan tahayul. Ini kan sudah dari semenjak Kiai Haji Dahlan mendirikan Muhammadiyah sudah menjadi cita-citanya, dan bahkan ini juga menjadi landasan ketika beliau ingin mendirikan Muhammadiyah gitu, ingin memerangi yang namanya penyakit TBC ini, tahayul, bid'ah dan khurafat. Sekarang pertanyaannya, untuk saat ini ya jika kita perhatikan dan kita tinjau di lapangan di masyarakat, penyakit-penyakit yang seperti ini masih banyak bergentayangan dan masih tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Nah, dalam Muhammadiyah makanya itu untuk mengantisipasinya ya beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki landasan secara teologis gitu ya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau itu memang kebiasaan-kebiasaan tidak ada dalil dan tidak ada perintahnya, maka dalam Muhammadiyah tidak perlu melakukan itu. Ya, dan tidak perlu ikut-ikutan melakukan atau merayakannya. Banyak sebenarnya ya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, di dalam Muhammadiyah tidak ada yang namanya 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan seterusnya dan selanjutnya. Demikian pula dengan perayaan-perayaan lain seperti perayaan-perayaan eh, haul, ya, atau mungkin tadi ada juga eh, kematian ya, seperti tahlilan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ya Muhammadiyah anti atau mengatakan bahwa orang yang melakukan itu secara otomatis dia itu kafir atau sesat, itu tidak ada. Ya. Makanya inilah perlunya sebuah kecerdasan gitu ya dalam menanggapi berbagai macam perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat sehingga tidak terjadi konflik ya, konflik, tidak terjadi konflik. Kadang-kadang kan dalam masyarakat banyak sekali terjadi hal-hal yang mengakibatkan perpecahan-perpecahan gitu. Meskipun mungkin ada juga orang menganggap dengan adanya banyak organisasi ini sehingga umat Islam menjadi terpecah-pecah. Sebenarnya perbedaan-perbedaan ini sudah ada ya. Kan sejak Islam lahir juga sudah ada perbedaan-perbedaan ini. Pada zaman Rasulullah juga sudah ada perbedaan-perbedaan. Ya, antara para sahabat juga memiliki perbedaan. Ada mazhab-mazhab yang lahir juga semuanya ada perbedaan-perbedaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan bijak, dengan cerdas, ya, sehingga dengan itu bisa kita mewujudkan masyarakat Islam yang baik, pintar, yang cerdas, bisa melihat ya kebenaran dengan hati nurani gitu. Tidak egoistis, tidak egoisme dalam eh, pandangannya atau dalam pendapatnya. Jadi menghargai terhadap perbedaan-perbedaan itu juga sangat penting ya dimiliki oleh setiap
masyarakat Islam. Berikutnya adalah menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam adalah agama untuk semua yang ada di alam ini, di dunia ini. Pelajari oleh siapa saja dan diamalkan oleh siapa saja adalah menjadi cita-cita Muhammadiyah. Ini macam teks yang kedua. Bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Bukan agama rahmatan lil muslimin gitu. Bukan hanya muslimin tapi juga bagaimana Islam ini hadir sebagai rahmat bagi segenap makhluk yang ada di atas muka bumi. Maka perlulah kita mewujudkannya dengan cita-cita yang luhur, dengan cara-cara yang baik gitu. Hingga Islam ini bisa dikenal dan bisa dipelajari oleh siapa saja gitu. Dan diamalkan ya, menjadi sebuah cita-cita yang luhur, yang murni dari Muhammadiyah. Berikutnya adalah yang ketiga dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda bertanya, apa buktinya Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan ya dalam amal Muhammadiyah? Ya, banyak tentunya. Hanya dalam sholat, dalam berpuasa, ya haji dan umroh, ya samalah. Pada umumnya ya, semua yang amal-amalan ibadah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya tentunya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di luar itu, kalau seandainya ada yang melakukan, dia tidak termasuk kepada konteks ibadah. Tapi masuk ke dalam konteks muamalah. Ini macam teks yang ketiga adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan. Makanya kalau kita dalam beribadah, dalam konteks bermuamalah, tanya dulu, dia sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak dalilnya? Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya yang menjelaskan tentang suatu amalan itu? Kalau nggak ada, maka tinggalkan. Lagian juga ngapain ngamalin melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya, berarti dia masuk kepada konteks muamalah saja, tidak masuk ke dalam konteks ibadah. Macam yang keempat, melaksanakan ajaran Islam meliputi segala bidang baik akidah akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Jadi ada 4 komponen yang dimiliki dalam bermuhammadiyah ini, yaitu adalah akidah akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Ini tidak bisa dipisahkan dalam berislam, teman-teman ya, dalam berislam. Maka mewujudkan ini semua tentu harus betul-betul dipelajari dengan seksama secara komprehensif. Tidak bisa setengah-setengah, ya, harus menyeluruh dan tentunya fokus gitu ya, memahaminya dan mempelajarinya. Sebagaimana Anda juga mempelajari ada kuliah Al-Islam 1, Al-Islam 2, dan Al-Islam 3 dan 4. Itu kan bagian dari upaya dalam mempelajari ajaran Islam. Sehingga kita bisa memahami Islam itu dengan baik, meliputi dari akidah akhlaknya, bagaimana ibadahnya, muamalah duniawiyah, dan juga tentang bagaimana sejarah Muhammadiyah itu sendiri. 5 macam isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tadi macam teksnya, ini 5 macam matan keyakinannya. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Perlu diingat itu, tadi juga sudah disampaikan bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, merakidahkan Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan sebuah aliran, sekte, atau mazhab. Ini harus kita pahami betul bahwa dalam bermuhammadiyah jangan sampai kita salah kaprah, jangan sampai kita salah tafsir, salah prediksi. Ya, Muhammadiyah itu bukanlah sebuah aliran, sekte, atau mazhab, tapi dia gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidahkan Islam bersumber pada Al-Quran. Ini isi matan yang pertama. Yang kedua adalah Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Nah, inilah kehormatan yang kedua. Jadi bercita-cita bekerja mewujudkan masyarakat yang utama, ya, yang adil, makmur, dan diridhai Allah. Ya, nah, itu kan menjadi sebuah cita-cita yang luhur, ya, menjalankan fungsi misi manusia sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi, ya, sebagai pemimpin. Maka sebagai manusia, mau dari golongan manapun, kita harus menyadari tentang visi misi kita, fungsi kita sebagai khalifah fil ardi, ya, khalifah di muka bumi ini. Maka kita memiliki kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berpangku tangan gitu ya. Tidak boleh hanya cuek saja dan sebagai penonton gitu. Kita harus ikut ambil andil dalam eh, menggerakkan masyarakat sehingga terwujudlah keadilan, kemakmuran, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi serta ukhra. Jadi keyakinan dalam bermuhammadiyah itu bahwa Islam adalah agama Allah yang diturunkan pada nabi-nabi, diwahyukan kepada nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam. Jadi nabi-nabi itu ajarannya, keyakinannya sama gitu. Ajaran yang dia bawa itu sama, ya, yaitu tentang bagaimana berakidahkan Islam, ya. Kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah sebagai Tuhan. Jadi nggak ada tuh perbedaan-perbedaan. Akidah dari nabi ke nabi itu sama semua. Ajaran mereka itu tentang akidah sama semua. Cuman mungkin tentang syariat yang ada perbedaan-perbedaan. Baik, yang keempat, Muhammadiyah adalah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa, ya, dianggap sepele gitu. Mau apapun perilaku dan sikap manusia, ya, di dunia ini semuanya harus dipantau, dilihat, jangan sampai itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, inilah yang disemboyankan gitu ya dalam setiap dakwah-dakwah di Muhammadiyah itu, bagaimana dakwah ini bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak Al-Quran dan Sunnah? Adapun pendapat-pendapat para ulama itu dijadikan sebagai kiasan atau pembanding saja. Ya, jadi mengkaji itu lebih penting juga dilakukan dalam perkara-perkara hukum misalnya, atau mengambil istimbat hukum misalnya. Ya, jadi tidak langsung ditelan mentah-mentah atau langsung dipakai atau digunakan secara langsung, ya, apa yang sudah ada itu. Tentunya perlu pengkajian-pengkajian terhadap sumber-sumber hukum. Ya, bukan berarti kita tidak percaya atau meragukan gitu. Itu juga tetap, ya, dari pandangan-pandangan ulama itu dijadikan juga sebagai apa namanya, bahan referensi atau pertimbangan. Yang kelima, Muhammadiyah bekerja, ya, mewujudkan, ya, ajaran-ajaran Islam meliputi bidang itu tadi, ya. Ada bidang akidah, akhlak tadi, ya. Jadi ini adalah konsennya Muhammadiyah nih, bagaimana Muhammadiyah, ya, untuk menegakkan akidah Islam yang murni, yang bersih dari gejala-gejala kesyirikan, kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi. Tapi kita juga bertoleransi gitu ya, ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan bahwa orang yang berbeda dengannya itu sesat ataupun kafir gitu, tidak. Karena kita harus bertoleransi dengan
amalia-amalia yang ada di dalam masyarakat. Demikian pula dengan akhlak, yang Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia, tapi sendinya adalah nilai-nilai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang tadi juga saya sampaikan, konsennya adalah ibadah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunan Rasulullah tanpa ada tambahan dan perubahan dari manusia. Karena kalau ibadah itu ada tambahan-tambahan dari manusia, maka namanya ibadah itu, ya. Jadi bid'ah namanya, mengada-ngada atau mengarang-arang dalam ibadah. Tapi beda ya dengan halnya muamalah misalnya. Urusan dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara itu silah-silakan saja jika ada hal-hal yang baru yang dianggap itu lebih baik, lebih aslah gitu ya, maka itu digunakan. Tapi dalam konteks beribadah, perkara akidah kita harus memperhatikan bagaimana sumbernya itu sudah sesuai belum dengan Al-Quran dan Sunnah. Muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya muamalah duniawiyah dan berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, menjadi sebuah kegiatan dalam bidang, ya, dalam berbagai macam bidang. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa yang ingin mendapatkan karunia Allah, ya, yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air ini, sumber kekayaan kemerdekaan bangsa negara Indonesia berdasarkan Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945. Berusaha menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah SWT. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu istilahnya konsep, ya, isi matan keyakinan yang kelima. Nah, perlu dicatat bahwa ada beberapa faham agama dalam Muhammadiyah. Yang pertama, agama Islam maksudnya adalah agama Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah. Ini faham agama dalam Muhammadiyah. Ini perlu kita yakini ya sepenuh hati bahwa ya di dalam Islam, ya, dalam Islam saya yakin dan percaya bahwa ya bahwa agama Islam ini adalah agama yang diturunkan Allah, yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, itu siapa suaranya? Tolong di-mute dulu. Iya, Pak. Iya, Itu siapa suaranya? Tolong di-mute dulu. Kata Mbak Fitri juga. Ya udah, ya. Kalau yang udah jadi gini itu berarti yang di jusnya tuh yang ini, yang udah jelek-jelek. Berlabibah. Agak menyimak suara lagi. Yang kedua adalah agama Islam adalah agama tauhid ya, ajaran tauhid mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ialah agama yang sempurna dan menyempurna dari ajaran sebelumnya. Agama Islam adalah agama yang abadi dan kekal sampai hari akhirat. Dasar agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah ya di sisi Allah itu adalah agama Islam. Maka sebagai umat Islam kita wajib meyakini ya hal ini ya, tidak bisa dipungkiri sebagai seorang Muslim, terlepaslah Anda orang Muhammadiyah atau tidaknya gitu ya, atau di luar Muhammadiyah, tapi prinsip-prinsip ini selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudara, ini ada beberapa hal ya, hakikat Muhammadiyah, kemudian ada lagi Muhammadiyah dan masyarakat, Muhammadiyah dan politik ya. Muhammadiyah dan politik itu perlu diingat bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik, tapi juga tidak menutup diri gitu ya, tidak menutup diri gitu, bahwa dalam bermuhammadiyah ya tidak dilarang juga untuk berpolitik. Ini ada lagi Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah, bagaimana dia toleransi dengan saudara-saudaranya,
yang seagama, yang sekeyakinan, membangun peradaban, membangun ukhuwah, membangun organisasi antar organisasi lain juga bekerja sama ya. Kemudian apalagi memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan, ya menghimpun anggota sebagai masyarakat yang teguh, taat beribadah, berakhlak, dan menjadi teladan gitu. Demikian pula meningkatkan pengertian kematangan anggota tentang hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, ya. Maka Muhammadiyah itu memiliki prinsip Darul Ahdi wa Syahadah. Demikian pula dengan kedudukan Perserikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segala penjuru dunia, segala lapisan masyarakat, ya, segala bidang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentunya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi keputusan ya Muhammadiyah ini ada beberapa hal ya, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 ya di Surabaya ini. Ada poin 1, poin 2. Ini juga mirip-mirip ya dengan yang tadi pada prinsipnya. Nah, ini semua adalah isi dan kandungan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini saja mungkin barangkali itu sebagai tambahan ya dari diskusi yang tadi. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik terkait dengan matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Jangan sampai kita keliru ya dalam memahami, kita salah dalam menyikapi ya Muhammadiyah ini, apalagi kalau kita salah kaprah gitu ya, gagal faham gitu ya, tentang Muhammadiyah ya. Perlu diingat bahwa Muhammadiyah adalah sebagai organisasi Islam ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja.